Bismillahirrahmanirrahim. Kami bersama Ahmad Habibi Fadilah Ibn Jumaydi Barak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bersama Al-Ghazda Fathahillah Ibn Wahyu Cahyatin Barak. Bismillahirrahmanirrahim. Bima sami'illah nabiyya wal fahbinda suriyatil Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqna wa iyyahum lil ta'ati wa rasulna birrahmah wa rahmina wa tawaffana ma'al iman. أشرنا من الله من رحمتك يا رحمن الرحمن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. يا رحمن صالح صالحا يا
شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وتقدير. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Kemudian maka berhadap olehmu akan kiblat. Setelah kita selesai daripada bersuci, setelah kita selesai daripada menghilangkan najis, semua sudah kita lakukan sampai menutupi sudah kita akan aurat kita. Laki-laki ada batasnya, perempuan pun ada batasnya. Maka apabila kita ingin melakukan sholat, hendaklah kita itu menghadap kepada kiblat. Kewajiban kita semua untuk benar-benar tahu dengan arah kiblat, terutama masjid musalla. Jangan sampai kita semua membangun masjid, membangun musalla, kiblatnya tidak begitu diperhatikan. Akhirnya kiblatnya jadi nggak benar. Sedangkan kita disuruh ketika sholat itu harus, artinya wajib menghadap kepada kiblat. Terlebih-lebih di hotel, di penginapan itu penting, karena kita memang harus sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya kecuali kita udah meninggal dunia, kita nggak lagi sholat. Selama akal itu masih ada dan aktif, sampai sholat kita berbaring pun masih disuruh. Sampai sholat di dalam hati pun masih disuruh. Selama akal masih ada, kita tetap disuruh untuk melakukan sholat setiap harinya 5 hari dalam sehari semalam. Nah, di antara yang penting menghadap kiblat. Yang wajib dihadapkan kepada kiblat adalah dadanya kita. Jadi yang gemuk-gemuk ini perlu sedikit perhatian ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir. Jangan sampai merek, miring di dada, duduknya artinya saking gemuknya ini. Akhirnya dadanya yang harus diurus ke depan jadi ke kiri atau ke kanan. Akhirnya udah dekat selesai sholat malah kiblat jadi salah. Akhirnya sholatnya nggak benar, nggak sholat. Jelas? Paham? Nah, jadi yang diarahkan ini dada. Dada kita dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian setelah dada tadi diarahkan kepada kiblat,
kita itu berdiri betul. Artinya betul-betul berdiri. Jangan tunggu, jangan kaya. Harus tegak berdiri. Jangan sholatnya nunduk, rata. Artinya rata. Jangan miring kayak pohon moraba. Jangan juga ke belakang. Kata orang Banjar kaya. Itu apa ya soal? Ini ada tamu kita datang dari Staf. Ya, Staf. Jadi mereka dulu PLN Batubara. Nah, ini mereka datang ya silaturahmi mau ngaji. Banjar asli. Satunya alhamdulillah. Nah, jadi mereka dua datang dengan niat silaturahmi dan mau mendengarkan pengajian. Alhamdulillah. Nah, jadi dada diarahkan ke kiblat, berdiri betul berdiri, dan rendamkan antara kedua kakimu sekira-kira sejengkal kilat. Jadi kakinya lurus, jangan miring, harus lurus. Karena arah paling mulia adalah kiblat. Jadi dada diarahkan ke kiblat, kaki pun lurus diarahkan ke kiblat. Jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri itu kira-kira 1 kilat normal, bukan kilat raksasa. Dan kada perlu pas, kira-kira aja. Kalau emang sembahyang malu milani, kada kira-kira aja ya. Nah, jadi menghadap kemana? Ke arah kiblat kakinya. Jadi jangan sampai miring ke kanan, miring ke kiri. Buluan memangnya ke kanan ke kiri, bulu pas kepala dia luput ada bujur. Arah ke kiblat. Jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri sekilan kalau ada kaki kanan kirinya. Namanya timbang. Berarti kanan aja ada kaki kiri kita ya udah. Kalau ukuran 4 mm. Jelas? Kalau udah kaki diarahkan ke kiblat, ya. Terus dada diarahkan ke kiblat. Mata diarahkan ke tempat jadi diletakkan ketika sujud. Mata diarahkan ke tempat jadi waktu jadi itu sujud. Gimana kira-kira? Jadi mata sujud. Oleh karena itu, hendaklah jangan sampai pandangan mata kita ini ke arah tempat jadi sujud tadi. Itu tempat yang kita pandang mengganggu khusyuknya hati. Misalnya surat kabar, sholat hari raya itu Idul Adha, nenek diperkosa oleh anak muda, surat kabar kan ganggu khusyuk. Apalagi memang surat kabarnya itu gambar pelet, midnight. Maka pikirannya, aduh, kelahiran apa jadi buat kelahiran. Gambar mengganggu. Jadi bila dibalik, saya punya caranya supaya jangan mengganggu. Bukan melarang beli surat kabar, enggak. Cuma gimana caranya supaya jangan mengganggu khusyuk. Kalau udah ganggu kedua, kepijim. Ya, apabila begitu jalan, jangan. Apalagi imam, misalnya
Di muka pengaman ada gambar kebinian mengikuti senjata. Misal, udah mengganggu. Oleh karena itu kita kalau sholat itu makruh kalau pakai baju yang bergambar. Takutnya orang di belakang kita nanti terganggu khusyuknya. Megdesos. Nah di belakang ini Allah, pas kita baca. Maka betul itu namanya jangan dibaca. Ya jangan dibaca. Tetap terbaca. Tetap terbaca. Kan jadi kata khusyuk orang. Terganggu orang sholatnya. Nah, ya kata-kata dia malam 21 Ramadan dan seterusnya itu bila sholat hajat, sholat tasbih itu apa? Berpajak. 6 manapan berpajak. Entah kenapa kita berpajak siung-siung kata suas berpajak. Mutlak mati lampu. Apa penyalahan kamu hilang imam hilang wudu pada berbaca jangan wudu itu berbaca. Nah, setelah badan diarahkan ke kiblat, dada diarahkan ke kiblat, ya. Mata diarahkan ke tempat dahi ketika sujud rapi. Hati arahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan Allah dalam ingatan kita. Ingatkan bahwasanya tangan kita sudah mampu untuk diangkatkan melaksanakan. Kaki kita sudah mampu melaksanakan berdiri betul. Kita punya sudah kemampuan yang dinamakan usaha. Kita sudah punya kemampuan untuk ruh. Kita sudah punya kemampuan untuk keidah. Kita punya kemampuan untuk sujud. Beda dengan orang lumpuh. Dia tidak punya kemampuan. Kita sudah punya kemampuan untuk duduk antara dua sujud. Semua sudah tinggal tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha dari Tuhan. Kalau Allah menolongi, kalau Allah akan menolongi, biar punya kemampuan tetap usaha ikhtiar tidak memberi bekas. Ya. Biar punya kemampuan menjadikan jelas. Allah, apalagi menolong. Kita punya kemampuan, artinya kita ada lumpuh, tapi usaha ada, tapi tidak bisa mewujudkan sesuatu. Ketika kita takbir, bukan usaha yang mengolah takbir, tapi Allah yang menolong. Ketika kita rukuk, bukan usaha yang bikin rukuk, tapi Allah yang menolong. Usaha tidak memberi bekas. Maka menunggu Tuhan. Tuhan menunggu. Terus yang kedua, menghadirkan Allah dalam ingatan karena Allah sudah menyatakan mengarah kepada kita. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Bagus-bagus saya. Baca bagus, mata bagus, action itu betul-betul jalan. Kenapa? Gaya artinya sesuai prosedur. Nah, gaya ini sesuai prosedur. Baju kalau untuk biar set. Hadap kiblat. Kenapa jadi mata bertunduk? Kameramen. Kenapa jadi berdiri betul? Kameramen. Yaitu Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Kenapa jadi kakinya rata menghadap kiblat kurang lebih 1 kilo jaraknya? Kameramen.
Inilah ikhlas karena Allah Subhanahu. Apabila kita menghadirkan Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, itu yang kita hadirkan, itu yang kita ingatkan, karena itu kita berbuat itu. Tapi kalau itu kita lupa, malah yang pemulaan menjumol, minggu kamu sudah ada di belakang. Itu namanya pemulaan menjumol di kepala kita. Berapa musuh namanya? Minggu apa? Usul, fokus, rahmatul awal asal berada. Oh, anjing memang tidak. Allahu Akbar. Nanti jumlah akad itu di belakang. Itu katanya. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Pintu hati belakang. Karena pintu hati belakang jadi kayak itu. Oleh karena itu, lupakan makhluk ketika kamu belum takbir, sampai kamu tidak mengetahui siapa yang di kanan, siapa yang di kiri. Maksud tidak mengetahui, jangan dibuat dalam ingatan. Jangan karena yang di kanan kamu takbir, jangan karena yang di kiri kamu takbir, jangan karena di muka itu kamu takbir, jangan karena orang di belakang kamu takbir. Kamu takbir karena kamera. Lalu Allah memunculkan ini karena Allah mendengar, karena Allah melihat, karena Allah tahu. Ini dia. Jadi mudah-mudahan yang kadang-kadang orang Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang tersadar. Ini bila sudah ayat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mendatar kita. Ada yang dipandang manusia. Semuanya banyak. Kalau baca ayat panjang-panjang supaya dibaca orang Al-Quran. Tidak ikhlas. Ada makhluk di dalamnya, ada karena makhluk. Maka barang siapa memandang dan selalu mengingatkan Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, bukan hanya dalam sholat, dimanapun dia berbuat, dimanapun dia bekerja, itulah ikhlas. Itu yang melahirkan ikhlas. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Cukup Tuhan harus izin membalas kesalahan. Kita buang ini tahu apa? Tahu aja. Tapi cacahnya sedikit. Allah mendengar, Allah melihat, Allah tahu. Kalau Allah mendengar, melihat dan tahu, berarti yang membalas siapa? Allah. Kita udah lupakan orang yang di kanan kita, kita udah lupakan orang yang di kiri kita, kita udah lupakan orang yang di depan kita, kita udah lupakan orang di belakang kita. Artinya mereka tidak masuk dalam hati kita. Artinya yang masuk hanya Allah, yang mendengar, melihat dan mengetahui. Kalau Allah yang melihat, mengetahui dan mendengar, ini nanti berarti membalas. Kalau tidak membalas, kita udah maklum, orang Islam udah tahu. Alladzina amanu billahi wal yawmil akhir. Orang yang beriman dengan Allah harus percaya dengan akhirat. Artinya balasan di cukup Allah yang tahu. Waktu uang mereka ada mahal lima. Jadi balik bagaimana? Ada. Wah. Ada tercecak, mau cecak lainnya. Sekali membunuh cecak, langsung mati 100 dapat pahala. Bila yang tak pukul masih kata langsung mati berkurang pada 100. Bila 4 pukul luput acara pecah luput.
Artinya apa? Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Allah yang membalas. Jadi di sini kasih orang uang atau enggak masalah. Dipuji orang enggak masalah. Ya. Mau dipuji orang, mau enggak masalah. Para pegawai, para kerja kantor, mau dirut apa, semua kalau mereka ikhlas karena Allah, balasan menanti di akhirat. Dan itu pasti. Jadi Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil akarnya langit kita tak 70 langit tak 70 kayak kemana. Halusnya dah. Seitu kalau pernah berbuat kebaikan, Allah pasti membalas dengan kekal abadi. Di sini mau diberi pujian mau enggak masalah. Mau dikasih uang enggak masalah. Kalau para pegawai semuanya menerima gaji dengan syukur kepada Allah, lalu menggunakan apa yang dia dapat itu sesuai gaji yang telah ditetapkan, dia gunakan seadanya itu, dia syukuri seadanya itu, dia orang yang paling bahagia. Kenapa? Hutangkan. Gaji misalnya sudah sebulan, amal sudah sebulan, ujuan. Listrik bayarnya misalnya 100.000, bisa. Ada kawan langsung leader buat. Anak tinggi, tekor, ledeng, misalnya. Makanan kata kayak orang sate, seorang paling kepala tapak. Menggunakan duit yang sejuta untuk menjalani hidup buat menanti ajal kita. Menyukuri apa yang dikasih Allah untuk beribadah kepada Allah, pahala menunggu. Tidak terpikir mau hutang, apalagi korupsi, apalagi hutang itu. Bubuhan guru-guru di sekolahan yang mulai kepala sekolah sampai guru-gurunya ketemu dia. Maka yang menjemput duit lah sudah ada mungkin gaji guru rendah aja, ikan tinggi kayak apa aja gaji masih tamak tetap rendah. Bukan ditinggi gaji menyelesaikan masalah, tapi bila mau bersyukur semua jadi tertutup segala masalah. Ini agama yang ngomong, bukan haji juhli. Haji juhli ulangnya bungulan. Ini agama yang gaji guru 2 juta sebulan, gunakan 2 juta itu untuk keperluan hidup. Berapa kawannya 2 juta itu aja. Kalau kawan itu mulai kayak kurang, memangnya di dunia ini kayak apa ya kawan itu kurang? Kenapa? Ujungan melihat orang di mobil, nukar mobil ada lagi nakaran pada kita harga berat sampai paling mamang mobil habis lawan mobil helikopter pulang datang. Kapan kita selesainya hidup? Bahasa aku paling mudah zamannya kayak ini ya, mulai mana? Mulai. Ini nama-nama wajib, nama-nama meja. Dapat duit 50.000, mulai 50.000 dulu. Jangan katakan 9. Rata-rata nanti. Nukar pisang dengan sama jadi komputer. Bila tinggal puas, nempelnya. Bila tinggal bumbu-bumban, lama. Ramah-ramah sudah betul-betul. Makan sawat 3 lempeng ikan masuk ke paruh ikan. Insya Allah sampai kubur tahan dulu pada raung. Kita ini yang salah kita. Kita dikasih Allah 2 juta, maunya 5 juta. Dikasih 5 juta, maunya 7 juta. Dikasih 7 juta, maunya 10 juta. Kapan
Tuhannya wajib puas. Unda itu Tuhan, jujur jadi Tuhan, tapi Unda apa? Menurutinya mah terus. Nah, jadi petugas masjid amun yakin bahwasanya pahala karena dia harap menadang gaji di dunia ini terima sama anaknya. Tapi panitia itu pikir juga, ya Allah, menggaji misalnya lah satpam sebulannya 50.000, berpikir, ya Allah, pasti sesuai. Nah, menggaji bukan cuma berarti bulan berapa, ya Allah. Nah, gaji ini bulan berapa ranai Allah. Karena apa? Wa man yurid al-akhirah, siapa bujur mahandati akhirat, siapa pasti akhirat dapat dunia. Dunia ini bonus saja, gaji 6 per bulan tadi bonus, ingat upah akhirat. Insya Allah yang muda-mudanya, yang tua-tuanya gak ada yang ngambil duit masjid, duit musafah, duit rakyat. Jangan duit rakyat, duit kuitan gitu misalnya. Nggak akan merasa cukup, namanya. Nah, ini kisah ikhlas tadi, ini kisah ikhlas. Ikhlas paling rendah, mahalap pahala. Tapi ikhlas sebenarnya syukur juga. Ada ikhlas yang tinggi itu ada mahalap pahala. Ada penting apa-apa di akhiratnya ada. Ya Tuhan di surga ada. Ulun hantar ampunnya surga. Kita biarkan bisa kasih do, nanti kasih pahala aja. Maaf kalau ulun kepandang salah. Dikasih bidadari jadi bisa penting lulus ikhlas. Unda jadi lagi sembahyangnya hantar dulu itu bidadari. Nah ya. Itu bintangan gitu aja dulu tuh. Ikhlas. Kencang aku bener lah. Kadang mereka ada gambar tidak serap kencang gitu. Menggunakan suara perlu ada. Nah, amunnya ikhlas karena Allah, karena pahala, yo dapat kena gaji, udah mulai saja. Yang pergi ke toko saja, aku pergi ke toko niat untuk melaksanakan perintah Allah, mau pasti anak sendiri, artinya itu pahala udah. Mau payu, mau katil itu pahala pasti dapat. Kalau belum payu, bonus dari Allah Ta'ala. Mulai payunya. Mulai. Boleh ke rumah, bini rumah berapa yang dapat 100.000 aja. Kita ya nih, kayak pengacaranya supaya asyik makan. Kan orang bini aja yang lainnya. Ada kegampangan dibana muslim dalam tanah. Ada kegampangan bahwa dan muslim belek, cucuk sendirinya atas. Masak pilih bawah tanah, mau angkat pikir, gula apa sedikit, dan kegampangan makan kedua boleh anak kayak lagi. Ya, yang penting itu berapa ada duit segitu kita menggunakan itu duit. Pepatah sudah mengatakan pepatah jangan besar-besar daripada betul. Ini betulnya sudah dulu itu kita jangan besar-besar pada tiap. Ternyata kita sekarang malah mengamalkan besar-besar daripada tiap. Salah siapa? Salah kita. Terjadilah petang, terjadilah korupsi, terjadilah junta militer. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwasanya yang namanya upah di negeri di sini kan sudah bagaimana urut yang bisa ada perlu kesiapan, ada perlu duit, cuma Allah yang bisa. Dan kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah dalam duit 10 triliun pun kita tidak akan merasa puas kalau pada bersyukur. Nah, kembali. Jadi hati kita menghadap kemana saja? Kepada Allah. Artinya apa? Merah kita dari Allah. Asasnya itu, jadi hilang kanan di kanan, hilang kanan di kiri. Arti hilangkan itu jangan dibuat di dalam hati, bukan bersifat. Sampai ketika kita sholat itu kita ada tahunan di kanan, ada tahunan di kiri. Maksudnya ada terbuat dalam hati kita ini. Jadi kita rokok itu bukan karena di kanan dan di kiri, bukan karena di muka di belakang, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengamerah, yaitu dengan samaknya, dengan bosornya, dengan ilmu.
Jelas? Paham? Dan baca olehmu Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi baca doa Muhammad karena musuh jaga nyerang yaitu musuh iblis. Musuhnya tentu apa lah musuh sipir melek. Ini bakal menyerang. Anehnya belum sholat kita cari barang yang senang kagak ketemu, tapi masalah takbir jumlah kunci Islam sudah kemarin juga. Karena dilihat sembahyang ini jumlah ini pintarnya iblis mengganggu sesuatu ibadah yang paling berharga yang menentukan ibadah lain diterima. Sholat benar, ibadah lain diterima. Sholat nggak benar, ibadah lain nggak diterima. Kita sholat umat iblis mengganggu. Ada beberapa syarat yaitu qul a'udzu birabbin nas. Ini mahalat dulu supaya iblis ini jangan mengganggu kita. Dalam kitab Manhajul Abidin di antaranya iblis menyuruh kita supaya berdadas. Itu iblis itu. Nah, Allahumma nahak. Nah itu. Karena Allahumma nahak. Jadi ini urut dua ini. Kita ekor belakang aja ini. Naik bisa juga berdadas. Artinya berdadas ini berdadas seruput. Berdadasnya berdadas seruput. Pun berdadas jujur aja masalah. Ya Allah, hari Jumat. Ya Allah, misalnya ada orang yang di luar. Tak pulang imam sudah berhujung dari rakaat pertama berusaha dengan begitu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomongnya jangan keluar basah mulai. Kan kada masuk lagi lah, keluar lagi bicara bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. Ada lagi hujan luar hujan. Nah, misalnya malam ini ada gerimis misalnya. Nah, malam ini lagi untuk membaca. Nah, jadi itu normal aja kan. Kamu salah. Baca mana? Kalau itu mau tenang, ada tapi cuma di nama Allah jangan ini nanti selalu pulang aja melacur. Pulang itu Pak. Pulang melacur. Tutup semuanya kayak jalan pulang memang ya apa? Karena waktu itu lo utang 40 rupaan pasnya izin dengan kok melacur pas kubur ke Banyu. Ya kapan kubur ke Banyu riwayat Jokong tak benar Jokong. Jadi Jokong Masya Allah kalamat apa dilanggar dari keluar pulang yang panjang aja. Kurang banyak. Hingga akhir kalau berbinas jadi ngobrol binas makinas dan binas insyaallah suatu khanas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas supaya engkau itu terpelihara daripada waswas. Nah, jadi iblis pulang. Langsung banyak. Jujur-jujurnya. Ulang iblis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena nyawa berdadas itu manusia ada dalam tubuhnya. Supaya manusia ketuduh, nyawa harus jujur. Dikarenakannya karena manusia berat. Iblis.
Yang mulai asal iblis menggoda was-wasnya rasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipun awalnya mata kita 3 kali supaya mantan barang kita buka kayu gunung dan semata. Maharap berpikir hidup pun. Baru 2 koma sudah. Baru minggu ketiga. Mulai intinya teman gue. Mbak suruhnya itu sembahyang, wah aja langsung wudhu, langsung hadap kiblat, berdekat, itu ngantuk mulai, ya rombongan banget. Lalu ngerti baca lagi, iblis kamu pintar intinya sembahyang karena tidur, sampai berakhir disuruhnya tidur, tapi bukan karena Allah. Jadi kita pertama mengingat kamera dari Allah dan baca penangkal godaan iblis. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu doa penghalang supaya iblis kada menggoda kita. Dan usungkan hatimu daripada segala pekerjaan dunia. Jadi bila kita pun nak sambil jalan, tuntung lu kebian. Kebian nang mana asik lagi nak makan, tuntung makan dahulu. Anak minum dahulu. Anak mamam. Anak umpamanya menggawi memasang lampu, pasang dulu lampu. Supaya kita takdir itu malu menghadap kepada Allah. Amunnya kena asik makan misalnya aja kurang sepatu makan lalu mengarah sebenarnya Allah Akbar nyeongnya kucing datang apa kata aku tuntung makan untuk pekerjaan dunia kita orang awam bukan wali orang wali lain babnya ini malapas kadang-kadang kalau dunia itu ada kita pun mengalang-alang ngarang kemudian malang-alang doang. Kalau ini bukan penuntut nih, kawin malam pertama di baik kolerah, asik menggat dan satu. Tentang penuntut ilmu nih, udah kayak wali kota kecil lagi. Asik menggat, kok sampai ujung nanti batu. Minta supaya nyaman memahami. Jangan lagi azan. Tuntung nyaman nak mandi batu sigar kapal laringan. Ya Allah, mun batu tuntung ya Allah. Ya nafsu bulan bertahan gitu kan. Ada bu jelas. Nah, nama-nama tuntung lagi kalian tuntungan supaya jangan terganggu. Nama ini tuntungan supaya jangan terganggu. Kenapa? Karena ini mengganggu jadi pikiran kena kita akan mengganggu semuanya. Jadi usungkan hatimu daripada segala pekerjaan pikiran nanti urusan lawan kalian dunia. Apa aja yang lain pada Allah pun Nah jadi Pak kita berusaha pegawai itu jangan paparan hanya mulai itu kamu. Jadi pegawai itu sungguh sebelum keluar jam 8 jam 7 lalu nyaman apa ini apa ngabarnya baru lagi para keluar sudah ya para keluar jam 12 hanya kabar. Pegawai lalu kamu aja jual, karena dia pilih dia ada untung, ada dia pilih dia jual dulu, tapi jual susah sekali. Nah jadi usungkan hatimu daripada urusan dunia. Ini baru lagi takbir. Jadi baca semarah kiblat jalan, terus mata ke arah sujudan, dada ke arah kiblat, hati menyatakan Allah memandang kita. Bantu pulang baca Qur'anmu juga Rabbin nas. Nah kasih dulu ini diharap kepada seluruh jamaah
bahwasanya malam ini sehubungan dengan adanya acara hari ulang tahun Kota Banjarmasin ini sekarang pemacitan sudah di Mukam Masjid Jami. Nah, jadi kepada jemaah agar mengikuti arahan petugas. Jadi karena kebutuhannya itu biar aja jalan mana aja buka itu atau aja saja petugas, insya Allah petugas ada mungkin mengarahkan dia ke kuburan dan mungkin ada mungkin karena pemacitan sudah karena artinya supaya nyaman bertahan, jadi jalan umum nyaman, kita nantikan nyaman juga, jadi ini begamat kita begamat saja. Nah jadi sepak bola juga masih bisa nih jawab. Nah jadi kalau pindah maka akal bola akhirnya macet ya lambat boleh hingga soalnya begini Oke. Nekat gitu lah dan keselamatan berdananya Allah a'lam bishawab. Afdalul ilmi man la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah 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 Allah la ilaha illallah 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah Subhanallah walhamdulillah 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 ya Allah 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 ya lancar dan keselamatan ya amin. Ampun minta kita punya acara